Ya. Iblis itu jahat. Jadi kejahatan itu memang pasti ada gerakan iblis di dalamnya, termasuk kesombongan. Jadi hanya satu-satunya cara bagaimana iblis melepaskan para sandera ini, yaitu dengan Kristus mengalahkan di kayu salib. Ya, Kristus yang benar itu, dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga, dia mengalahkan si iblis. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ya Pak Regi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang paling berbahagia dalam hal ini kan Pak ya? Betul. Kalau kita lihat dalam konteks dengan kasat mata kita ya, dengan panca indera kita pikir sederhana. Ya kamu jadi orang Kristen ya, percaya Tuhan Yesus. Tetapi Pak Luki, itu yang tadi Pak Luki, harga yang dibayar itu besar sekali. Itu harus dengan kuasa yang sangat besar itu. Peperangan yang sangat besar, dahsyat itu. Ya, untuk merebut ya milik Tuhan kembali. Begitu. Maka kita dalam bahasa kita itulah bahasa Alkitab dikatakan itulah anugerah. Kita nggak bisa dengan perbuatan baik loh. Ya nggak bisa. Betul. Kita tidak bisa dengan ritual-ritual, nggak bisa. Kita tetap dipegangin sama iblis tuh. Bisa. Begitu. Iya. Wow. Iya betul sih Pak. Iya, bersyukur jadi orang Kristen, dan saya kira selama kita masih ada kesempatan hidup dalam dunia ini, kita harus buka diri kita, buka hidup kita, melihat kasih Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita kan Pak ya. Karena itulah yang membuat hidup kita ini bisa terbebas dari yang tadi Pak Regi katakan, dari kuasa iblis, kuasa gelap itu Pak ya. Betul. Iya. Pak Regi, tadi kita sudah ngomong sama-sama tentang kuasa gelap dan kaitannya dengan figur iblis, sebagaimana yang Alkitab nyatakan begitu ya. Dan memang kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu begitu ya, karena memang Alkitab tidak menyatakannya, dan saya kira kita juga tidak bisa dan tidak boleh berspekulasi begitu Pak ya, karena itu tidak dinyatakan oleh Alkitab. Nah, kita tapi sudah berhasil mendiskusikan, mengobrolin apa yang Alkitab nyatakan begitu Pak ya. Nah, saya ingin beralih Pak ke yang selanjutnya Pak, yaitu terkait dengan fenomena-fenomena kehadiran atau pekerjaan daripada si iblis atau kuasa gelap ini, Pak Regi ya. Nah, seringkali beredar tuh di masyarakat atau bahkan juga mungkin di kalangan orang Kristen begitu ya, tentang ada orang-orang yang memang sepertinya itu diberi karunia rohani secara khusus untuk melihat roh jahat begitu ya, lalu kemudian bahkan mungkin menghandle atau menangani roh jahat begitu Pak. Nah, apakah memang ada karunia seperti itu sebagaimana yang mungkin Alkitab kan banyak menyebut karunia rohani itu Pak. Gitu. Apakah ini memang salah satu karunia rohani yang diberikan begitu Pak? Iya, Alkitab tidak membahas itu. Ya, ada karunia membedakan roh. Itu ada tuh ya di Alkitab. Cuman tidak dimaksudkan oleh Alkitab itu adalah orang melihat roh jahat sehingga dia bisa membedakan. Saya yakin Tuhan tidak memakai cara itu. Mengapa? Kita jangan katakan ya bicara roh ya. Kita kalau nggak biasa sama uang palsu, meskipun kita lihat kita pikir uang asli. Betul gak Pak Luki ya? Betul Pak. Ya, kita ketemu sama orang kembar aja, kita bisa salah orang. Ya kan? Kita harus mengimani apa yang Yesus katakan. Berbahagialah orang tidak melihat namun percaya. Begitu kan? Jadi maksudnya adalah jangan mempercaya apa yang kamu lihat. Kenapa saya katakan gitu? Karena Alkitab menggambarkan iblis itu adalah penipu ulung. Ya, dia penipu ulung. Ya, dia tidak akan menyatakan diri sebagaimana dirinya. Dia akan ketahuan kan Pak?
Ya, dia bisa nipu kita. Iya, Maka kita bilang iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita mengandalkan apa yang kita lihat, Iya. saya rasa sih sebentar tertipu, saya rasa. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Betul nggak? Iya. Pak Luki? Iya, iya, betul, Pak. Iya. Jadi Alkitab itu ketika berbicara membedakan roh, itu bukan berbicara tentang dia bisa melihat roh, tapi dia bisa membedakan mana kebenaran yang mana bukan kebenaran. Iya, Nah, iya. itu. Dan apakah itu berarti, Pak, maksudnya Alkitab sedang ingin menekankan bahwa jauh-jauh lebih penting bagi seorang Kristen untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya, sehingga dia tahu apa bedanya yang benar dengan apa yang keliru, daripada ya mungkin punya kemampuan untuk melihat roh jahat, begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi memang firman Allah selalu mengajarkan kita supaya kita mengenal kebenaran. Iya, iya. Dan mengenal kebenaran itu adalah benteng yang terkuat mengalahkan tipu daya si iblis. Iya, Sejak awal. Iya, Ya. iya. Sejak awal. Ya, sejak Adam dan Hawa, Tuhan sudah kasih tahu kebenaran. Kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Itu kebenaran. Cuman iblis itu pintar memutarbalikkan itu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kalau boleh sedikit lanjut nih, Pak ya, masih terkait juga. Andai kata kita misalnya mendengar ada orang yang menyampaikan bahwa ada si orang tertentu tuh yang kemudian mampu atau punya karunia untuk melihat roh jahat. Bagaimana kita menyikapinya, Pak? Iya, ada banyak hal dalam dunia ini yang kita tidak tahu, begitu ya. Jadi artinya tidak tahu masalah nggak masalah. Tapi ada banyak hal yang Tuhan ingin kita tahu. Dan itu kita harus tahu, Pak ya? Kita harus tahu. Iya, betul. Ya, betul. Tuhan ingin kita tidak bergantung kepada manusia. Tuhan ingin kita bergantung dan percaya kepada Dia. Nah, seringkali kegagalan kita adalah kita cepat kagum ya sama orang yang ahli dalam dunia roh, padahal roh jahat. Ya, tapi kita seberapa kagum kita kepada karya Kristus di atas kayu salib itu. Dan kalau kita bisa melihat karya Kristus itu begitu mulia, maka kita hanya bergantung sama Dia. Di dunia banyak fenomena yang kita tidak tahu. Tidak apa-apa, tapi apa yang Tuhan ingin kita tahu, kita harus tahu. Yaitu kebenaran. Ya, kalau gitu balik lagi seperti yang ayat yang tadi kita dikutip ya, Pak ya. Ya, karunia membedakan roh ini penting ini. Iya, membedakan roh itu penting. Iya sih. Karena kalau dipikir-pikir secara jujur, Pak ya, kalaupun ada orang yang begitu, Pak ya, kalaupun ada orang yang betul-betul bisa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, misalnya melihat roh jahat segala macam, pikir-pikir so what gitu, Pak ya. Lalu kemudian ya untuk apa begitu, Kak? Apakah itu kemudian menolong kita untuk lebih mengenal Allah? Kok kayaknya enggak gitu kan, Pak? Lebih penting sebenarnya betul-betul ya itu seperti yang tadi Pak Riki katakan, yang Allah ingin kita tahu, ya itu yang kita harus tahu. Itu yang justru membuat kita bertumbuh semakin mengenal Allah dan mencintai Allah kan, Pak? Betul. Jadi itu yang terpenting. Jadi kita bisa tahu dari buahnya iblis itu. Iblis itu buahnya tidak ada kebenaran, dan tidak ada satupun yang kita perlu pelajari dari iblis. Tapi yang kita perlu belajar dari Kristus. Kebenaran itu sendiri. Betul, Pak. Iya. Nah, fenomena lain yang juga terkait dengan kuasa gelap ya, Pak Riki, dan saya kira ini mungkin fenomena yang cukup biasa kita dengar ceritanya, khususnya di konteks kita di di timur begitu, Pak ya. Di timur ya. Mungkin kalau di dunia barat mungkin ya mereka ada yang mendengar ataupun menganggap itu sebagai ya itu mitos atau apa begitu. Nah, tapi di kalangan kita di timur, termasuk di Indonesia begitu, Pak ya, masih saja ada ceritaan-ceritaan gitu, atau biasa kita dengar bahwa di tempat-tempat tertentu atau di benda-benda tertentu itu ada istilah orang kita tuh, Pak, ada yang menunggu begitu, ada yang mendiami begitu kan, Pak ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik juga begitu, Pak, dan mungkin juga sering menimbulkan pertanyaan begitu ya, secara khusus dari sudut pandang Alkitab begitu. Apakah memang Alkitab itu menunjukkan indikasi bahwa roh jahat itu memang bisa
mendiami benda atau tempat tertentu begitu Pak? Iya, yang saya katakan dari awal, Alkitab tidak menceritakan secara lengkap manifestasi daripada iblis. Cuma Alkitab memberikan karakteristik daripada iblis. Iya. Apa itu karakter iblis itu? Dia ini adalah ciptaan yang ingin disembah. Ya, ciptaan yang ingin disembah. Dia ingin menjadi lebih diperhatikan daripada Allah. Ya, dia ingin Allah tidak disembah, dia disembah. Ya, dia ingin manusia ikut dia. Ya, bukan ikut Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Ya, nah itu tidak heran jadinya kalau iblis bisa memakai pelbagai cara untuk bagaimana dia orang bergantung sama dia, orang respect sama dia, quote unquote dalam kondisi takut. Jadi akhirnya respect mau nggak mau, ya kan? Maka itu iblis itu saya katakan tadi, dia tidak selalu menyatakan diri sebagaimana apa adanya dia. Dia akan menampilkan dengan pelbagai cara, dengan tipu muslihatnya. Ya, kalau dikatakan ada benda di mana katanya ada diisi, sebenarnya punya pengertian begini, benda itu menjadi representatifnya sang iblis itu, sehingga orang itu kebergantungan kepada iblis dengan representatif benda itu. Dan iblis suka itu. Ya, karena iblis itu roh kan. Nah benda misalnya pohon besar. Nah orang mulai respect pohon itu. Nah iblis dia pakai itu supaya manusia itu memberikan respect sama dia. Nah seperti itu. Nah gitu kira-kira. Nah jadi kalau demikian Pak, apakah bisa disimpulkan bahwa secara mendasar sebenarnya iblis itu tidak berdiam di tempat-tempat atau di benda-benda itu Pak, tapi kemudian menggunakan benda-benda tersebut kalau pakai istilah Paregi itu untuk sebagai representatif dia gitu Pak ya. Figur dia seolah-olah hadir melekat di benda atau tempat itu kan Pak. Betul. Misalnya jimat dan sebagainya kan. Ya sebenarnya itu representatif dia supaya orang bergantung sama itu, tidak bergantung sama Tuhan. Nah iblis bisa pakai itu. Iya. Nah, kalau demikian Pak, misalnya bagaimana menyikapi cerita-cerita, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dulu saya pernah diberikan sebuah benda keramat gitu ya. Lalu kemudian setelah kemudian bertobat, percaya Tuhan Yesus, menyadari bahwa kebergantungan kita semata-mata hanyalah kepada Tuhan Yesus begitu kan Pak. Nah lalu kemudian benda keramat ini mau diapain Pak? Apakah kemudian ya sudah, ya seperti yang tadi Pak Regi katakan bahwa ini hanya bentuk representasi dari iblis, bahwa iblis memanfaatkan itu untuk kemudian mungkin menimbulkan rasa takut, kekhawatiran dalam diri kita. Setelah kita percaya, apa kita anggap ya udah memang itu cuman benda saja, atau memang sebaiknya yaitu dijauhkan dari diri kita Pak, dimusnahkan? Atau gimana Pak? Iya, manusia itu kan sebenarnya sering bisa distract, distract lah dengan apa yang dia lihat. Itu sifatnya asosiatif. Disitulah maka benda-benda seperti ini harus dibuang. Tapi ingat satu hal. Iblis itu pribadi yang punya pasukan. Jadi artinya kalau itu representatif iblis, artinya iblis depend on dia, depend on barang itu dia. Nah waktu kita buang kita harus hati-hati juga, bukan takut sama barang itu, bukan. Tapi kita harus berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa mengaum-ngaum ya. Jadi kalau kita sembarangan, bukan benda itu nyerang kita, tapi iblis yang tidak suka karena representatif dia itu, maka dia harus dibuang juga, dibuang dengan hati-hati dalam nama Tuhan. Jadi kalau gitu bisa disimpulkan bahwa sekali lagi benda-benda semacam itu adalah representatif dari iblis begitu. Iblis pakai itu untuk iblis kemudian mengendalikan kita begitu kan Pak ya. Nah, kenapa perlu dijauhkan, perlu dibuang?
karena tadi itu kan ada asosiasi yang gampang sekali mengalihkan fokus kita kan Pak. Betul. Ya. Iya. Betul. Saya kira itu normal karena dalam keseharian pun juga begitu kan, ada benda-benda tertentu yang mengganggu kita begitu. Nggak ada hubungannya sama kuasa gelap sih Pak ya begitu ya. Betul. Dan kalau itu mengganggu ya memang harus disingkirin begitu. Ya, yang gampangnya begini. Kalau seseorang pernah pacaran kan, pernah pacaran. Seru ini. Pernah pacaran. Ini cerita compare ya. Lalu dapat kado kan, dapat kenang-kenangan dari diputusin sama pacar itu. Nah, benda ini bagaimana? Sebenarnya tetap benda kan, benda biasa kan, di toko-toko banyak. Betul. Cuma benda ini asosiatif. Yes. Ya kan, jadi ketika kita punya teman yang baru, benda ini bisa mengganggu, menimbulkan perasaan-perasaan tertentu. Padahal orangnya udah tidak ada, tapi benda ini mengganggu. Nah, seperti itu kira-kira. Iya, betul. Dan ya harus dihandle dengan tepat dalam pengertian, bukan dengan sembarangan solo. Oh ya, kalau terkait sama setan. Iya, tadi itu Pak ya, benda itu Pak ya. Iya. Oke. Nah, iblis itu kan tadi Pak Regi sudah sebutkan beberapa karakteristiknya berdasarkan terminologi yang muncul di Alkitab begitu ya. Lalu juga Pak Regi sudah sempat menyebutkan juga beberapa kali bahwa memang iblis itu punya power dan kita itu lebih lemah sebenarnya begitu kan Pak ya. Betul. Nah, dan memang kok sepertinya kalau lihat fenomena yang Pak Regi tadi juga sebutkan beragam bermacam-macam dan seringkali kita mungkin tidak bisa jelaskan secara secara saintifik misalnya gitu ya, dan juga mungkin mendengar banyak cerita, mendengar mitos, ditambah lagi dengan pengaruh media begitu kan Pak ya. Nah, kalau itu semua diakumulasikan Pak, dijadiin satu, memang kan somehow kita itu jadi merasa bahwa aduh, iblis ini kok kayaknya punya kekuatan yang luar biasa begitu Pak. Iya. Nah, jadi sebenarnya Pak, apakah iblis itu bisa menyerang bahkan mencelakakan orang Kristen begitu Pak? Iya. Karena kok kayaknya kalau lihat figurnya, waduh ini ya memang sih dia bukan setara dengan Allah, tapi kayaknya kok dia lebih kuat dari kita begitu ya. Apa jangan-jangan kita juga bisa diserang, bisa celakakan oleh iblis Pak? Sebab begini kan Pak ya, kalau boleh saya lanjutin sedikit lagi. Di timur ini Pak ya, di konteks timur ini kan sering sekali banyak aktivitas yang dikaitkan dengan penggunaan kuasa gelap, okultisme begitu ya. Ya sesederhana misalnya yang kita kenal saja, misalnya ada orang yang dijampi-jampi lah, diguna-guna lah, diserang lah begitu kan Pak. Nah, maka saya kira ini salah satu pertanyaan yang penting juga untuk diadres adalah bagaimana sebagai orang Kristen kita begitu Pak. Apakah memang sampai sejauh itu iblis itu bisa menyerang, mencelakakan kita sebagai orang Kristen begitu Pak? Iya, kalau kita bicara orang Kristen ya, ini kan ada banyak model orang Kristen itu kan, tidak satu jenis. Ya, jadi ada yang ngaku-ngaku lah, dia Kristen ya. Kalau kita bahasa Kristen KTP, nah kita doakan lah kalau teman-teman yang mungkin hanya sebatas agama ya, saya rasa kita rugi, kita kehilangan kekayaan yang luar biasa yang Kristus berikan kepada kita. Berkat-berkat rohani di sorga itu, yang kita bisa dapatkan di kata Alkitab, seluruh janji Allah di dalam Kristus ya dan amin. Bayangin ya, seluruh janji Allah itu ya. Kita cuma KTP doang. Iya. Ya, KTP nggak laku ya untuk janji Allah, hanya Kristus. Jadi ada orang yang agama Kristen tidak memiliki Kristus, atau tidak dimiliki Kristus. Nah, ini bahaya. Bahaya. Ini seperti ya orang perang, dia seperti tentara, padahal bukan tentara. Dia bisa mati duluan. Betul. Iya kan? Dia nggak bisa pegang senjata, dia nggak ngerti. Tapi dia belaga-belaga jadi tentara. Nah, dia bahaya sekali, ya. Tapi ada orang Kristen yang memang sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tapi ada orang Kristen juga nih, Suluki ya, menurut Alkitab nih, dia udah percaya Tuhan Yesus, cuman hidupnya duniawi. Jadi artinya dia itu kurang menghargai itu anugerah keselamatan. Dia diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Cuma dia hidupnya
tidak menghargai anugerah itu. Maka Alkitab mengajar kita supaya kita menghargai anugerah itu kan. Hidupnya dunia dia pikir dengan duniawi itu dia bisa puas hidup ini. Kita nggak pernah puas itu. Nah jadi artinya begini, orang Kristen yang KTP itu rentan itu. Itu sangat berbahaya sekali. Begitu ya. Dia sebenarnya belum milik Kristus. Rentan. Tapi orang Kristen yang lahir baru cuman duniawi, ini juga rentan sekali. Ya rentan sekali. Kita bilang begini nih, kalau kita bicara bagaimana iblis, kita memberi kesempatan kepada iblis ya. Misalnya lewat emosi kita. Misalnya dalam Efesus pasal 4 nih, saya ada catatannya 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Menariknya kalimat lanjutannya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi artinya kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus dalam emosi kita, kita lebih serupa dengan dunia ini. Wah, ini kita kasih kesempatan sama iblis. Ya, iblis bisa pakai loh. Ya, iblis itu salah satunya digambarkan sebagai apa namanya, Apollyon itu sang penghancur, sang perusak. Nah, emosi yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus ini kan sifatnya destruktif, ya kan? Jadi lewat emosi bisa. Kalau kita duniawi, iblis bisa pakai. Ya. Contoh yang lain, iblis bisa pakai lewat pikiran kita. Bisa pakai. Contoh misalnya di dalam 2 Korintus pasal 10 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkon manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya pikiran kita ini juga pengaruh. Begitu. Jadi iblis bisa masuk di situ. Iblis bisa masuk dari mana? Iblis bisa masuk dari keinginan-keinginan kita. Ya, contoh di ayatnya ini. Saya ambil dari terjemahan Indonesia yang lain ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 5. Janganlah mengabaikan hubungan suami istri kecuali atas dasar persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat berpuasa dan berdoa. Kemudian bersatulah kembali dengannya, agar setan tidak mencobai kamu melalui lemahnya pengendalian dirimu. Ini keinginan seksual. Setan bisa masuk di situ juga. Jadi bayangin ya, banyak pintu, banyak jendela yang bisa. Nah, itu satu-satunya yang bisa menutup itu semua adalah ketika kita melekat sama Kristus. Itu satu-satunya. Begitu ya. Jadi saya tidak katakan begini, Pak Luki. Ketika iblis menyerang emosi kita, kita kesurupan. Tidak begitu. Kita jangan selalu berpikir iblis sedang menyerang kita dengan satu ekspresi doang. Kemasukan iblis. Wah, orangnya jadi bagaimana? Tidak. Tetapi kita bisa bertindak sesuatu sesuai dengan karakter iblis. Dan dampaknya pun juga destruktif banget. Destruktif. Rusak. Merusak keluarga, merusak nilai-nilai, ya. Nah, itu iblis kerjakan dengan tipuan-tipuannya. Nah, maka itu kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, Pak Luki ya. Kita seringkali orang Kristen ngomong gini, saya udah tahu Alkitab. Enggak, kita enggak tahu. Tidak tahu. Sampai engkau baca, engkau merenung, engkau baru tahu. Kata-kata saya udah tahu itu tipuan iblis. Kalau kita tahu sedikit atau tahu separuh, itu sama dengan tidak tahu. Karena separuh lagi itu bagian iblis untuk makan kita. Betul. Iya, saya kira ya penting sekali untuk menyadari hal ini begitu Pak. Bahwa ada banyak pintu tadi Pak Regi sebutkan, banyak iblis itu bisa cari kesempatan begitu, dan kita harus hati-hati, dan kuncinya adalah melekat kepada Kristus. Sedikit lagi Pak, tadi Pak Regi sudah sempat menyinggung sebenarnya terkait misalnya fenomena ada orang yang kesurupan atau kerasukan setan begitu Pak. Nah, apakah itu juga bisa dialami oleh orang Kristen? Iya, tadi Pak Regi menyebutkan ada macam-macam tuh kan Pak ya. Nah, iya, bagaimana nih Pak? Apakah juga tergantung orang Kristen yang seperti apa begitu? Jadi begini,
kalau orang Kristen yang sesuai terminologi Alkitab yang disebut Kristen itu kan orang yang ikut Kristus, ya serupa dengan Kristus, maka dia itu milik Kristus, betul dong. Lalu Roh Kudus tinggal di dalam dia, dan Alkitab berkata Roh Kudus di dalam kamu itu lebih besar pada roh dunia ini. Dia merasuk itu berarti dia masuk kan. Nah itu nggak bisa, nggak bisa. Tetapi ini dia, ya kita jangan main-main dengan misalnya mengundang, kita sendiri. Lalu orang akan berkata begini, bukankah kuasa Tuhan lebih besar? Enggak, Tuhan tuh memang besar kuasanya. Cuma kita punya tanggung jawab menghargai anugerah Tuhan. Ya, kalau kita tidak menghargai anugerah Tuhan, kita bermain-main dengan itu, maka kita bisa diserang. Kita bisa diserang oleh iblis. Begitu. Iya sih Pak. Sebenarnya itu sangat logis sekali karena begini, kan tadi Pak Regi bilang kuncinya itu melekat kepada Kristus Pak ya. Kan kalau orang yang dalam tanda kutip sok jagoan nih Pak, mau menantang begitu Pak, ya main-main begitu ya. Ini kan sebenarnya ekspresi dari orang-orang yang sebenarnya tidak melekat kepada Kristus dalam pengertian karakternya begitu kan Pak ya. Karena orang yang melekat kepada Kristus itu pasti punya kerendahan hati, menghargai anugerah Tuhan seperti tadi Pak Regi katakan, dan ya harusnya tidak melakukan hal-hal yang tadi itu kan Pak ya, dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan mencobai Allah. Ya, jadi artinya saya nggak percaya kepada firman Allah. Allah berkata kamu tidak boleh bergaul sama iblis, kamu tidak boleh bermain sama dia. Nah, kita mencobai Allah, ya kan? Nah di situ kita diserang pada saat itu. Begitu. Terakhir Pak, sebagai orang Kristen yang hidup di Indonesia, yang sebenarnya dalam tanda kutip dekat dengan fenomena-fenomena yang bisa diasosiasikan dengan kuasa gelap, kemungkinan ya mungkin at least sekali seumur hidup, ada juga sih yang nggak pernah mengalami, tapi kemungkinan ada di antara kita sebagai orang Kristen yang pernah harus misalnya berada dalam satu situasi, entahkah misalnya itu saudaranya atau orang yang temannya, teman satu kos, teman mahasiswa begitu ya, yang kemudian entah itu dia kerasukan atau bagaimana, atau pokoknya diganggu kuasa gelap begitu Pak ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menjadi milik Kristus? Sebab seringkali ada pemahaman seperti ini kan Pak, aduh kayaknya saya harus panggil spesialis nih, misalnya gitu kan Pak, untuk menangani ini begitu kan Pak. Ya tidak mengatakan bahwa itu salah sepenuhnya sih Pak begitu. Tapi sebenarnya bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi-situasi seperti itu Pak? Iya, yang saya sering hadapi begini Pak Luki, orang Kristen dikit-dikit bilang kerasukan setan. Ya, jadi kita harus cerdas juga ya. Manusia itu kan ada tubuh, ada jiwa atau psikologi kita, tapi ada rohnya, begitu. Jadi kita jangan melompat dulu ke dalam dunia roh, ya kan? Karena memang tiga hal ini kalau terjadi gangguan bisa punya simptom yang sama nih, Pak Luki. Orang yang gangguan physical disorder bisa ada mirip dengan psychological disorder, bisa juga mirip dengan ekspresinya spiritual disorder. Jadi bagaimana sebagai orang Kristen yang bijak kita menangani seseorang? Pertama, kita cek dulu fisiknya. Adakah physical disorder? Pasti kita datang ke dokter. Kan? Kalau gangguan di dalam kita punya segala macam dalam tubuh kita bisa menimbulkan sesuatu yang sepertinya orang kurang tidur aja bisa ada gangguan sepertinya, karena dia masalah fisik. Nah, kalau fisiknya udah nggak ada masalah, dia harus cek psikologinya. Apakah dia pernah mengalami trauma tertentu, apakah dia itu depresi, apakah dia ada gangguan dalam kejiwaan, split gitu jiwanya, schizofren misalnya, itu bisa menimbulkan hal-hal yang seperti dalam dunia roh, dia mendengar sesuatu dan sebagainya. Nah itu cek dulu ke psikiater. Jikalau ini dua tidak dapat menangani, ini kayaknya bukan psikologi,
ini bukan juga masalah fisik, ini nggak tahu apa ini. Kita baru lihat ini, dunia roh. Kalau bicara dunia roh, dia pernah ada kaitannya nggak dengan bermain-main dengan dunia roh? Ya, nah itu pasti ada sesuatu di situ. Nah, bagaimana kita menangani kalau benar ya, dia ini memang diposes ya, dikuasai oleh dunia roh? Yang pertama yang pasti adalah panggilan orang Kristen adalah menolong orang itu untuk mengenal Kristus. Begitu ya. Karena hanya Kristus yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa melindungi dia. Begitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau dia orang Kristen, ya, maka yang pertama-tama kita pastikan dia engkau percaya kepada Kristus. Dan biasanya orang-orang yang diposes oleh kuasa gelap itu dia akan melawan itu, ya kan? Nah, kita dengan satu cara kita tanya dia, kamu siapa? Begitu ya. Nah, biasanya orang-orang begini dia lupa sama dirinya siapa. Dia akan menyebut yang lain. Nah, gitu. Nah, kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Begitu ya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kita usir dia. Begitu. Nah, ingat satu hal, kalau kita berhadapan dengan orang yang dikuasai oleh roh jahat ini, maka dia bisa nyerang itu, Pak Luki. Jadi kita ini waktu berdoa mungkin jangan tutup mata. Dia bisa menyerang. Begitu. Yang kedua, kuasa jahat ini lihai sekali. Dia bisa tidak serang kita langsung. Dia bisa serang orang-orang yang kita kasihi pada saat yang sama itu. Misalnya kita pergi ke satu tempat, kita mau usir di sana, keluarga kita di mana, dia bisa serang ke sana dengan pasukannya banyak kan. Begitu kan, dia ganggu lah ya. Jadi kalau kita menghadapi itu, kita jangan jadi sombong. Kita harus rendah hati, minta Tuhan lindungi kita, kita doa, kita serahkan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Baru kita menghadapi itu. Begitu. Nah, jadi apakah dengan kata lain Pak, bahwa sebenarnya setiap kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang adalah milik Kristus, kita itu bisa melakukan itu Pak? Ya, jadi artinya begini, kita bisa dalam arti dengan otoritas Kristus. Karena Kristus berkata, kuasa di sorga dan di bumi itu berada di tangan dia. Jadi kita bisa dengan otoritas Kristus. Cuma memang saya tetap wanti-wanti, kita harus sangat hati-hati. Jangan sembarangan. Iblis itu memakai dosa kita. Itu celah bagi dia untuk dia serang balik. Serang baliknya dia permalukan kita di depan semua orang. Ada dosa itu. Nah, mengapa Alkitab katakan Kristus di atas kayu salib melucuti si iblis ini? Yaitu iblis tidak bisa lihat dosa kita lagi. Karena semua sudah dihapus sama Tuhan. Jadi dia nggak bisa, bagaimana masuk, nggak bisa. Dilucuti senjatanya. Nah, kita harus waspada dengan diri kita nih. Kita bisa sebagai orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Kita gagal ini. Itu manusia ya. Meskipun kita berusaha hidup dekat dengan Tuhan. Nah, pada waktu itulah kita datang sama Tuhan, merendahkan diri. Ya Tuhan, ampuni dosa saya. Saya tidak lebih baik daripada orang lain, tapi saya ingin melepaskan dia dari kuasa si jahat. Nah, di situ kita dalam nama Yesus kita serang si iblis. Kira-kira gitu. Iya Pak. Wah, ini sebenarnya berita yang luar biasa kan Pak. Seharusnya berita ini atau kebenaran ini yang juga perlu diingat baik-baik kalau setiap orang percaya, setiap orang yang adalah milik Kristus, bahwa dari tadi kita juga ngomong kasih Allah besar, anugerah Allah besar tuh Pak. Sangat besar. Iya, sampai meliputi hal-hal yang seperti ini kan Pak. Maksudnya kita yang lemah, yang tadi Pak Diki sudah ngomong, kita ini sebenarnya lebih lemah daripada si iblis begitu ya. Tetapi karena kita adalah milik Kristus, dengan otoritas Kristus, kita diberi juga kemampuan, kesempatan dalam anugerah Tuhan untuk kemudian mengalahkan si jahat itu kan. Satu hal lagi, saya perlu wanti-wanti ya, karena kan sekarang orang Kristen diberi otoritas. Tadi saya udah kasih tahu beberapa. Satu lagi saya kasih tahu adalah, mari kita hadapi dengan keyakinan iman. Jangan bersandar kepada hikmat kita sendiri. Kita yakin di dalam Kristus dengan darahnya. Kalau kita tidak memiliki keyakinan, sebaiknya jangan.
Ya. Iya, 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 iya. Jadi betul, itu yang penting. betul, Pak. Iya. Itu. Dan sekaligus saya kira ini menjadi apa ya? Menjadi wake up call. Mudah-mudahan Pak buat siapapun yang menyaksikan program ini, setidaknya misalnya yang pertama, kayaknya kita perlu kembali untuk bertanya, berefleksi, apakah selama ini saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh atau belum, Pak? Itu paling penting. Iya. Dan kalau saya sudah betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya kira juga nggak berhenti sampai di situ. Apakah betul-betul kita melekat kepada Kristus setiap saat supaya tidak membuka celah bagi iblis, kan Pak ya? Iya. Tidak membuka celah bagi iblis, tapi kita menerima berkat rohani di surga itu. Iya, itu yang. Iya kan? Betul, itu yang terutama tuh. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kita hidup bukan dalam ketakutan. Iya. Tapi kita hidup dengan penuh ucapan syukur, ada sukacita ya. Betul. Itu yang Tuhan berikan pada kita. Iya. Begitu. Dan ya itulah sebabnya sekali lagi Pak, jadi orang Kristen itu sebenarnya orang yang berbahagia kan Pak. Sangat. Ya, tapi harus orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus kan Pak ya. Betul. Iya. Maka itu kalau kita setengah-setengah, Alkitab katakan jangan berpikir ya kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang setengah-setengah itu tidak dapat apa-apa. Iya. Kamu harus sepenuhnya. Yesus berkata begini kan, Pak Luki. Iya. Kalau kamu ikut aku, engkau harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Iya. Ya itu penting Pak, betul ya. Sebab seringkali kita tuh cuma pikir bagaimana kita terima berkat dan segala macamnya begitu ya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya itu Tuhan sudah pasti sediakan buat kita. Betul. Cuman ya kita harus mau ikut caranya Tuhan kan Pak, untuk menerima dan menikmati itu dengan segala kelimpahannya begitu ya. Tuhan tahu apa yang berharga untuk kita terima daripada Dia. Kita seringkali pikir salah. Kita pikir yang ini berharga. Tuhan bilang tidak. Ada aku ingin memberi yang berharga bagi kamu. Yang tidak pernah bisa kamu usahakan. Iya. Itu di dalam Kristus saja. Betul Pak. Iya. Gitu. Wah, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Ini kembali meneguhkan iman kita. Nah itulah sebabnya tadi Pak ya, seperti yang tadi kita sampaikan atau obrolkan, bahwa ngopi bareng nih memang berkatnya banyak Pak. Wah, ada kopi, ada obrolan seputar firman Tuhan, dan meskipun ngomongin tentang yang serem-serem begini, tetap ada berkat rohani yang kita terima, kita nikmati karena kita kembali kepada firman Tuhan Pak ya. Betul sekali Pak Luki. Thank you banget Pak Regi untuk waktunya. Tuhan. Iya, sudah mau ngopi bareng sama-sama dengan saya, dan saya menantikan waktu-waktu yang akan datang untuk kita ngopi bareng lagi gitu Pak ya. Iya. Dan sudah pasti kalau ngopi bareng sama Pak Regi ya topiknya pasti susah sih Pak, begitu ya. tapi kita percaya kan Pak, topik sesulit apapun ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, selalu ada berkat yang kita bisa nikmati gitu Pak ya. Amin. Iya. Jangan lupa baca Alkitab. Betul Pak, betul. Iya. Thank you Pak Regi. Thank you. Menutup ngopi bareng kita kali ini Pak, bolehkah minta Pak Regi untuk mendoakan saudara-saudara kita yang menyaksikan program ini? Mungkin juga ada yang sedang bergumul ya terkait dengan isu ini Pak, atau mungkin yang sedang sedang galau dengan kehidupannya karena mungkin pernah encounter dengan isu-isu yang seperti ini, fenomena seperti ini. Mohon Pak Regi juga boleh mendoakan saudara kita Pak ya. Kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih, merupakan hak istimewa kami boleh mengenal Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami Alkitab, sehingga di dalam dunia yang gelap kami ada terang hidup itu ya Tuhan. Tuhan bantu kami supaya kami boleh membuka hati kepada Kristus, karena itulah berkat yang terbesar di dalam hidup ini, yaitu hidup yang kekal, hidup berkelimpahan, menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan, berdoa jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan apapun, salah satunya pergumulan tentang kuasa gelap. Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kepada saudara-saudara kami bahwa Kristus sudah mengalahkan si iblis itu, dan iblis tidak boleh lagi berkuasa atas kami. Tuhan, ajar kepada kami semua boleh melekat kepada Kristus. Karena disitulah kami menjadi orang-orang yang paling berbahagia dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang lain. Tuhan, ajar kepada kami, percaya berkat itu datang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu menyediakan yang baik kepada kami. Ajar kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bisa berdialog
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang kami boleh renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you Pak Regi. Thank you sama-sama. Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati Pak Luki.